Swastiastu, tapi selamat lingkungan, salam sujud kenana melempang. Perkenalkan, nama Syafindra, NIM 210050, kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teologi guna menyelesaikan tugas UTS yang diberikan. Di sini ada beberapa materi tentang teologi. Yang pertama itu pengertian teologi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia WJS Poerwardamita, arti kata teologi pengetahuan tentang Tuhan. Dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama berdasarkan kitab-kitab suci. Selanjutnya, dalam Kamus Filsafat disebutkan teologi secara sederhana yaitu suatu studi mengenai pernyataan tentang Tuhan dan hubungannya dengan dunia realitas. Dalam pengertian yang lebih luas, teologi merupakan salah satu cabang dari filsafat atau bidang khusus inquiry filosofi tentang Tuhan. Runes 1953 halaman 317. Kata teologi berasal dari kata theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Donder 2006 halaman 4. Menurut Maulana dan kawan-kawan mengemukakan bahwa teologi secara harfiah berarti teori atau studi tentang Tuhan. Dalam praktek, istilah ini dipakai untuk kumpulan doktrin atau ajaran dari kelompok keagamaan tertentu atau pemikiran individu. Teologi atau dalam bahasa Sanskerta Brahma Widya atau Brahma Tatwa Janana adalah ilmu tentang Tuhan. Puja 1984 halaman 14. Kemudian ada beberapa juga di sini pengertian teologi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut William L. Reese, teologi berasal dari bahasa Inggris yaitu theology adalah pemikiran tentang ketuhanan. Menurut William Ockham, teologi adalah disiplin ilmu yang membicarakan kebenaran, wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada sumber teologi Hindu Keharingan. Agama Keharingan adalah agama lokal yang ada di Pulau Kalimantan. Kata Keharingan pertama kali diucapkan oleh Damang Yohanes Salihah dan P.A. Samad tahun 1945. Keharingan atau haring berarti ada dengan diri sendirinya. Agama Keharingan mengenal Tuhan dengan sebutan Ranjing Hatala dan kitab sucinya bernama Panaturan. Raja Bunu ialah manusia pertama Keharingan. Ia dan keluarganya diutus ke pantai Danum Kalunen atau bumi menggunakan Palangkabulau atau tempat suci. Raja Bunu menyadari keberadaannya di bumi hanya sementara dan akan kembali ke beliau atau surga, maka ia mengajarkan pengetahuan ke anak cucunya dalam bentuk tetek tatum atau cerita lisan. Agama Keharingan berintegrasi ke dalam agama Hindu tahun 1980. Pada tahun 2018 Majelis Agama Keharingan mengadu ke Komnas HAM supaya diperjuangkan menjadi agama otonom terpisah dari Hindu. Kemudian ada konsep dewa atau raja-raja dan dewi atau kamelu dalam Hindu Keharingan. Dalam kepercayaan ini, raja dianggap sebagai titisan dewa dan setelah meninggal, roh mereka akan bersemedi dengan para dewa. Dengan demikian, kedudukan raja dan pada dasarnya sama dengan dewa. Biasanya acuan adalah Dewa Wisnu yang dikenal sebagai dewa pemelihara dan dewa kemakmuran. Namun hubungan antara raja dan dewa terkait pada tautan hamba dan patron. Raja tetap harus berbakti kepada dewa dengan sembahyang dan ritual. Bakti raja disertai harapan mendapatkan kemakmuran atau kesaktian untuk memimpin negara. Dalam hal ini, rakyat terletak pada struktur paling bawah yang memiliki hubungan dengan raja juga dewa. Walaupun kekuasaan raja sangat besar, maka bukan berarti raja bisa sewenang-wenang, karena mereka harus mengikuti etika kepemimpinan yang disebut Hasta Brata
Hasta Brata adalah 8 sifat Dewa Surya Brata, Bayu Brata, Indra Brata, Dana Brata, Sasi Brata, Yama Brata, Pasa Brata, dan Agni Brata. Abdullah Mulis 2020. Kemudian ada penciptaan menurut penaturan. Pada proses penciptaan selanjutnya, atas kuasa Ranying Hatala, maka Garing Lalunjung Pulang dan Kumpang Dung keluar dari kayu erang tinggang dan kejadian menjadi wujud lelaki dan diberi nama menyamai Tunggul Garing Janjuhunan Laut, dan yang berwujud perempuan bernama Kemelu Putak Bula Janjulan Karangang Limut Batu Kamasan Tambun. Kemudian mereka berdua bertemu dan akhirnya tinggal bersama karena tanpa adanya proses upacara perkawinan, sehingga menyebabkan Kemelu Putak Bula mengalami penjejuri darahnya atau keguguran yang berulang-ulang sampai 12 kali. Melihat hal demikian, Ranying Hatala memerintahkan Raja Uju Hakanduang untuk melaksanakan upacara perkawinan bagi keduanya sesuai wahyu Ranying Hatala. Tata cara perkawinan inilah yang menjadi contoh bagi umat Hindu Kaharingan di dunia. Setelah perkawinan menyamai Tunggul Garing dilaksanakan, maka Kemelu Putak Bula hamil dan melahirkan 3 anak laki-laki kembar yang kemudian diberi nama yaitu Raja Sangyan, Raja Senyang, dan Raja Bunu. Dari masa kehamilan sampai saat melahirkan, menyamai Tunggul Garing dan Kemelu Putak Bula melakukan upacara-upacara sesuai dengan yang diperintahkan Ranying Hatala, seperti upacara Nyaki Ehet, upacara 7 bulan bayi dalam kandungan, hingga upacara Nahunan atau upacara pemberian nama. Upacara-upacara seperti ini yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan hingga sekarang. Pada waktu kecil, Raja Bunu banyak mengalami peristiwa atau permasalahan hidup dari kedua kakaknya. Raja Sangyen dan Raja Sangiang dapat tumbuh sehat karena memakan pantar pinang, namun lain halnya dengan adik mereka. Raja Bunu tidak dapat memakan pantar pinang sehingga sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya terganggu. Melihat hal demikian, Ranying Hatala melalui Raja Uju Hakanduang memberikan behas menyangin tingang. Barulah Raja Bunu bisa tumbuh sehat dan gemuk karena memakan beras tersebut. Setelah ketiganya beranjak dewasa, mereka diberikan ujian oleh Ranying Hatala berupa sepotong besi yang ujungnya timbul di permukaan air dan ujung lainnya tenggelam. Pada saat mereka bertiga memegang besi tersebut, kedua saudara Raja Bunu memegang bagian ujung yang timbul dan Raja Bunu sendiri memegang ujung yang tenggelam. Hal inilah yang menyebabkan kita sebagai keturunan Raja Bunu akan mengalami kematian, sedangkan keturunan kedua saudaranya tidak akan mengalami kematian. Selain ujian tersebut, masih banyak lagi ujian-ujian yang dihadapi oleh Raja Bunu, namun selalu mendapatkan kegagalan. Sehingga hal inilah yang sudah ditetapkan oleh Ranying Hatala bahwa Raja Bunu beserta keturunannya untuk mengisi kehidupan di bumi dan akan mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Kemudian selanjutnya ada struktur ketuhanan Hindu Kaharingan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam struktur ketuhanan, tugas dan fungsinya maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal pokok. Ranying Hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Kemudian berlanjut menjadi Ranying Hatala Raja Tuntung Matan Anda, Tuan Tambing Kebetulan Bulan. Hal inilah memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Anda, Tuan Tambing Kebetulan Bulan, Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapagar Hintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan, karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapagar Hintan. Agama Hindu Kaharingan sangat identik dengan pelaksanaan upacara ritual keagamaan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari upacara bayi dalam kandungan, kelahiran, sampai pada kematian.
Hal ini tertuang pada kitab suci umat Hindu Keharingan, yaitu Penuturan pasal 41. Konsep etika yang bertujuan untuk menghargai tata nilai yang sudah diajarkan oleh Ranjing Hatala di Pantai Danum Sangiang untuk keturunan Raja Bunu. Di Pantai Danum Kalunen, kitab suci Penuturan pasal 41 ayat 40, MBAHK 2009 Penuturan dan Pasar Widya Dharma. Kemudian ada Tuhan sebagai asal mula alam semesta dan isinya. Pada mulanya tidak ada asat maupun sat, atmosfer maupun langit yang membatasinya. Pada waktu itu tidak ada malam maupun siang. Sat atau keberadaan yang hanya satu itu bernapas tanpa udara di dalam kesendirian, dan di luar itu tidak ada keberadaan. Rigveda 10:29 dalam Sistem Filsafat Hindu 1998 halaman 187. Dengan demikian terciptanya jata balawang bulau, maka keadaan yang transenden menjadi imanen dan Ranjing Hatala pun memiliki sakti. Dalam keadaan seperti inilah penciptaan yang berbentuk fisik alam semesta dapat dilakukan. Ranjing Hatala dan jata balang bulang menuju ke puncak bukit Pulau Gandung-Gandang. Dari sanalah penciptaan berikut ini dilakukan. Ranjing Hatala menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, dan planet lain di angkasa raya. Ranjing Hatala memisah Kakaput dengan Kalawa. Iye mananggara Kalawa te handau Kakaput te hamalem. Palus iye manukas hukum iye akan gagenep kakaretalu ije jadi pencipta atau sarita bawi ayah. Setelah penciptaan tersebut, Ranjing Hatala kembali ke Balai Hintan dan Patah Bulau di puncak Bukit Hintan. Kembali ke papan Melambung Bulau, Laut Bapatah Hintan di puncak Bukit Bulau. Penuturan 1996 pasal 2 ayat 17. Kemudian ada konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Aspek upacara atau ritual agama merupakan niatnya persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Upacara atau ritual agama ini merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari dua suku kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara artinya urutan kata car yang memiliki arti harmonis, seimbang dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mendekatkan kepadanya, hendaknya terlebih dahulu kita dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta keharmonisan dalam diri kita, agar dapat terwujud keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Wijayananda 2004 halaman 49. Ada banyak hal tentang teologi Hindu Keharingan akan dapat terungkap di dalam Tarata dan Lunas Upacara. Tarata Upacara mengandung pengertian, yaitu ketentuan hukum agama yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu Keharingan. Ketentuan hukum agama tersebut meliputi waktu dan susunan atau jadwal upacara, tempat atau tata ruang upacara, bentuk, jenis, jumlah, dan isi sesajen atau sarana upacara, arah atau kiblat, pantangan dan anjuran, sanksi, dan penegakan hukum agama. Kemudian ada 5 serahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu, yakni percaya dan yakin akan adanya Brahman, Atman, karma pala, punarbawa, dan moksa. Dalam ajaran agama Hindu Keharingan lebih dikenal dengan 5 sarahan atau 5 kepercayaan iman, yakni yang pertama yaitu Ranjing Hatala Tamparan adalah suatu ajaran keimanan umat manusia bahwa Tuhan Ranjing Hatala Langit adalah penyebab segala yang ada.
Artinya Tuhan Raja yang terlangit sumber pertama yang ada, sehingga patut untuk dipercayakan dan akhirnya akan kembali kepadanya juga. Yang kedua yaitu langit ketambuhan adalah suatu keyakinan manusia bahwa langit berada di atas dunia tempat kehidupan manusia. Batang danum injem tingang, rundung nasih napui burung. Yang mana manusia berperasaan luas dalam bumi ini untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, petak tapajakan adalah suatu keimanan manusia bahwa di dalam semesta ini manusia bebas atau leluasa untuk berbuat sehingga amal dan bakti. Kemudian adanya lungkapan duyan adalah suatu di antara ciptaan Tuhan atau yang antara untuk dipergunakan oleh manusia sebagai pembersih segala kotoran kehidupan umat manusia. Artinya kotoran tersebut dapat dihapus hanya melalui beribadah dan diikuti oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak melanggar ajaran agama Hindu keharingan, sehingga manusia itu kembalinya nanti semoga dalam keadaan suci dan dapat kembali kepada Tuhan. Yang kelima, ada kelata pradukan adalah suatu ajaran kepada manusia bahwa hanya di dunia ini manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Artinya di dunia ini sebagai tempat sementara, batang danum injek tinggang, rundung nasi napui burung bagi manusia, dengan adanya keyakinan kepada Tuhan Raja yang terlangit dan sebagai wujud bakti sebagai insan yang beragama. Kemudian ada sistem pemujaan dalam agama Hindu. Pemujaan yang dilakukan umat Hindu saat ritual keagamaan itu berlangsung bukanlah berhala, melainkan memuja Tuhan yang sering disebut dengan istilah Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu dengan jiwa seni yang terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia menciptakan media untuk memusatkan pikirannya kepada Tuhan. Patung yang dianggap berhala itu adalah simbolik dari Tuhan yang abstrak. Kembali lagi pemujaan kepada Tuhan melalui simbol berupa arca atau pratima sebenarnya bukan pemujaan yang berhalaisme buta seperti apa yang dituduhkan oleh mereka, tetapi pemujaan yang didasari pada acuan yang dasar sastra yang jelas untuk menjawab tudingan mereka tentang pemujaan Tuhan melalui simbol. Ada baiknya melalui dengan memahami tentang hakikat pemujaan Tuhan menggunakan arca atau pratima atau simbol berdasarkan sudut pandang teologi Hindu. Karena pemujaan Tuhan melalui simbol-simbol tidak akan terlepas dari sistem teologi ketuhanan dalam Hindu. 2003 halaman 1. Yang terakhir ada konsep pendidikan dalam teologi Hindu keharingan. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diyakini di Indonesia selain keyakinan agama yang ada. Sebagai bagian dari keyakinan bangsa Indonesia yang sangat menjemuk di dalam menjalani ajaran agamanya, umat Hindu sama seperti agama yang lain diakui di Indonesia. Agama Hindu di dalam mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa atau tempat, kala atau waktu, penentuan hari baik atau buruk, dan patra keadaan sosial ekonomi, situasi dan kondisi. Selain itu, pelaksanaan ajaran agama Hindu juga selalu berpegang pada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau susila, dan ritual atau upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagian dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek tatwa atau filsafat agama merupakan inti ajaran agama Hindu, sedangkan aspek susila atau etika merupakan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek upacara atau ritual agama merupakan niatnya persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketiga aspek di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena itu, ketiga kerangka dasar agama tersebut harus dipahami.
mengingat ketiganya saling berkaitan. Memahami atau tidak memahami salah satu aspek dapat mengakibatkan pemahaman terhadap agama Hindu menjadi tidak lengkap dan bahkan bisa mengaburkan atau memberi pengertian yang keliru terhadap agama Hindu. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin mempelajari agama Hindu hendaknya mendalami ketiga kerangka dasar agama tersebut. Puja 1999, Teologi Hindu, Brahma Widya, Surabaya Paramita. Demikian penjelasan dari saya. Jika banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santi.